I'm going under, and this time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Setiawati dari Prodi Teknik Industri Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya berada di kediaman Mbak Elsa Yuliana selaku pemilik butik Datu yang merupakan seorang wirausaha muda yang sudah berhasil mendirikan butik di daerah Juwiring, Klaten. Butik merupakan usaha jasa jahit yang juga menyediakan pakaian wanita, baik itu baju pengantin, base cap, dress maupun blouse. Kemudian langsung aja kita mewawancarai Mbak Elsa Juliana. Mohon maaf sebelumnya karena telah mengganggu waktunya. Kalau boleh tahu sejak kapan atau awal mula berdirinya butik Datu itu gimana, Mbak? Kalau awal bikin butik ini memang dari dulu SMK sudah jurusan busana, terus lulus ikut kerja di butik selama kurang lebih 3 tahun. Terus dirasa saya udah punya modal dan pengen buka usaha sendiri, terus saya buka sendiri di rumah saya yang bertempat di Juwiring ini di tahun 2019. Tepatnya itu tanggal berapa, Mbak? Kalau tepatnya itu tanggal 1 September. Terus apa yang membuat Mbak Elsa itu lebih memilih bisnis ini daripada bisnis lainnya? Karena memang basicnya dan hobi saya itu menjahit. Dengan kesempatan yang ada sama peluang yang ada di daerah sini, karena memang daerah sini belum ada yang buka butik. Kemudian kendala apa saja saat menjalankan bisnis ini? Kendala yang saya dapati untuk bisnis ini mencari karyawan yang sesuai itu susah, deh. Dan masih belum bisa memanage waktu dengan baik. Kalau selebihnya sih sudah bisa Enjoy. ya, udah bisa enjoy lah. Kemudian media promosi apa yang Mbak Elsa gunakan? Saya memakai media sosial Instagram dan WA. Kalau yang lain belum berani bikin sih. Kisaran harga untuk kebaya manten, blouse, dress, base cap itu berapa aja, Mbak? Kalau kisaran harga untuk kebaya wedding itu start dari 2.900.000. Kalau kebaya non wedding itu sekitar 500. Terus untuk dress non wedding itu kurang lebih 700.000. Kalau base cap itu dari 900.000 dan ball gown sekitar 2,6 juta. Itu sudah termasuk sama kain semua. Berarti cukup masih bisa dijangkau untuk kalangan menengah. Iya, masih bisa deh. Karena memang masih awal sih, jadi memang mencari pasar dulu. Kalau rata-rata omset yang didapat per bulan itu berapa, Mbak? Kalau rata-rata omset per bulan itu sekitar kurang lebih 20 juta. Kalau bersih itu mungkin nanti dapatnya sekitar 7-8 jutaan per bulan. Berarti itu udah dipotong sama karyawan, pajak, Bahan dan ya belanja dan yang lain. Terus saat pandemi yang kemarin itu apa berdampak dengan mempengaruhi butik ini, Mbak? Kalau berpengaruhnya tidak, karena memang dari customernya MUA semua, jadi tidak begitu terpengaruh sih deh. Karena basicnya kan memang kita mengutamakan kebaya wedding. Suka dukanya, Mbak, kalau bisnis ini apa? Kalau suka dukanya kalau orderan banyak itu pemasukan juga banyak.
Tetapi untuk memanagenya terkadang masih belum bisa tertata rapi, dan jadi terkadang masih suka menolak orderan masuk jika dirasa tidak memungkinkan. Terus terakhir, tips apa yang bisa Mbak Elsa sampaikan buat generasi muda agar berani memulai seperti Mbak Elsa? Untuk tipsnya, tidak berani tidak akan pernah bisa maju dan berkembang. Jadi untuk generasi muda, misal pun ya kita bisa apa ya, untuk memulai itu mungkin bisa kita ikut orang dulu ya, sambil belajar lah, intinya gitu. Terus tapi jangan terus keenakan sama ikut orang, karena kalau ikut orang terus kita nggak pernah akan maju. Berarti kita stuck di situ, harus keluar dari zona nyaman. Iya benar ya, kurang lebihnya seperti itu deh. Jadi untuk tipsnya, jangan pernah takut gagal dan harus berani mengambil risiko yang ada, karena kalau tidak berani tidak akan bisa maju. Udah itu aja. Oke, terima kasih ya Mbak Elsa atas waktunya, dan terima kasih juga kepada semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi Brought your heart to me. I have loved you for 1,000